kali kepada siapa? Ya kepada kalian sendiri. Sama seperti Hamas. Yang diteror pertama kali kan warganya kan, sampai warganya nggak berdaya, ketakutan sekali. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia 10 tahun lagi. Sekarang aja kan udah kelihatan kan, tadi Pak Teddy cerita, anak-anak aja berani bunuh temennya, anak SD, ya kan? Betul. Mm. Jadi itu sebenarnya itu mengerikan ya. Ini yang kalian pemerintah Indonesia ya memang biadab. Kalian benar-benar tidak memikirkan si Jokowi segala macam ini ya Retno ini ya. Itu mukanya itu si Jokowi itu kena azab itu mukanya si Jokowi itu penyakit azab itu. Jokowi itu kena azab saudara ya. Diazab sama setan karena ngutukin terus kerjanya kan. Ya, si Jokowi itu kena azab itu. Bukan masalah ijazah palsu semua orang yang goblok itu ininya KPU-nya. Bukan Jokowinya yang salah, KPU-nya yang goblok. Kalau sampai ijazahnya Jokowi palsu ya. Ada lagi? Lanjut. Ini Kira-kira Pak Ya, apa yang akan Teddy nih, terjadi? Pak Teddy. Ya, tolong Pak dibukain Paul, dong Pak Teddy ini. Pak Paul, Ya, bisa saya silakan. Pak tambahkan? Frans. Boleh, Pak Ya, Frans. ya. Baik, terima kasih. Jadi efeknya terhadap generasi muda ini, mereka itu akan jadi terjadi pergeseran nilai dan erosi empatinya itu akan makin terkikis. Jadi karena mereka belajar bahwa kemanusiaan itu bisa dinegosiasikan. Jadi akhirnya ya itu ujung-ujungnya ya Pancasilanya kita makin makin menurun, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini pelajaran lah buat generasi generasi ke depan ini supaya hal-hal yang semacam ini harus ditentang lah, jangan malah ditoleransi, harusnya ditolak. Gitu aja Pak, makasih. Ya, oke. Luar biasa. Ini yang bunyi kesak-kesak siapa ya? Bunyi itu konstanin ya. Ser gitu ya. Siapa nih ya? Anda bisa tolong cek nggak tuh punya siapa? Oh, punya Pak Frans apa ya? Coba punya Pak Frans dimatikan dulu mikrofonnya, Pak. Saya nggak bisa matikan soalnya. Pak Frans, Ya Pak. tolong dimatikan dulu mikrofonnya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oh iya, ini punya Pak Frans ini yang konsep. Oke, ini. Lanjut, Pak Teddy mana Pak Teddy nih? Oh, shalom, shalom, shalom Halo Pak teman-teman. Teddy. Ya Ini kita, pertanyaannya Pak Teddy. Shalom. Jangan ya, kemana-mana ya, 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 pertanyaannya. ya, ya, lima w sadoha. Apa Ya, ya, apa yang akan terjadi dengan anak-anak Indonesia ya di masa mendatang ketika ketika pemerintah Indonesia ini dan guru-guru di Indonesia mengeluh-elukan Hamas sebagai pahlawan dan berjuang kemerdekaan. Silakan Pak Teddy. sebenarnya kita tahu kan. Sebenarnya doktrin Hamas itu kita masuk dulu ke Hamas itu saat mereka itu adalah radikalisme ekstremis fundamentalis. Kemudian mereka ini bukan disebut organisasi, mereka ini teroris itu dulu. Nanti kita menyampaikan itu kepada dampak negara kita, kepada anak-anak generasi muda akan ada pandangan tentang itu siapa mereka. Baru ditanya, kenapa itu muncul teroris, muncul fundamentalis, muncul radikalisme, dan lain sebagainya yang dipangkatkan kepada ini Hamas ini. Karena ajarannya, doktrinnya, tidak akan ada dampak kepada negara kita, kecuali cuma satu. Ajaran-ajaran agama itu yang radikal, yang diajarkan oleh kelompok Islam, agama Islam ini, dihapus di dalam sistem pendidikan nasional. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Cuma ini negara tidak terbuka untuk menjelaskan itu bahwa ada pendidikan
pendidikan yang di pesantren diajarkan ajaran-ajaran Islam itu yang sifatnya garis keras, yang bilang radikal, yang menjatuhkan ekstremis itu. Tidak heran ya kalau kita ambil itunya, Hamas belajar dari situ, dari basic agamanya itu. Nah, sehingga dia menjadi radikal. Kita mau tanya dampak apa kepada akhirat? Kita cuma mau melihat dampak secara apa? Kita bilang apa? Sekuler. Cuman kita yang berbicara secara sekuler, tidak berbicara dalam rangka dasarnya. Ini kalau mau dampak ya tidak akan dampak apa-apa. Selama pendidikan itu, ajaran-ajaran itu tidak dicabut oleh negara. Karena teman-teman pernah kan kita diskusi bagaimana kurikulum pendidikan di pesantren itu mengajarkan buku kuning itu kepada anak-anak. Ini yang menyebabkan teman-teman. Sekarang muncul pertanyaan bagi kita kan dampaknya kepada tidak akan dampak. Benar juga, selalu saya tertrigger seperti Ibu Grace katakan tadi. Masalah Mei itu 98 kemarin juga sama saya dari situ karena basicnya itu sama yang mereka lakukan di Israel, suka membantai, memotivasi. Oleh sebab itu Pak Paul, saya sebenarnya menangis ya, saya bilang menangis, saya coba melebar. Benjamin Netanyahu berpidato di Newsmax itu, sama dia berpidato di Independent Day itu, sampai dibicara butcher itu memutilasi ya manusia kayak hewan itu. Ya, itu kasar sebenarnya itu yang dilakukan, tapi itu diajarkan karena agama. Nah, ini kita kembali ke Hamas. Hamas itu eh, ekspansinya ke negara kita untuk masa depan masyarakat apa dampaknya nanti, bagaimana nanti. Saya bilang nggak ada, karena ajaran itu ditanam terus sejak Orde Baru, Orde Lama sampai sekarang. Pemerintah tidak berdaya. Kita mau bicara apa dampak? Enggak ada. Kecuali cuma satu. Cabut kurikulum pendidikan-pendidikan yang ada di pesantren itu. Nah, saya bersyukur hari ini ya Pak Paul. Saya akui baru pertama saya memuji ini Gubernur Jawa Barat. Dia mencabut semua hibah. Provinsi itu yang di Jawa Barat itu dicabut semua hibah yang diberikan kepada pesantren. Dan si Maruf Amin lagi ngamuk, marah. Dia tidak setuju. Sebenarnya benar kita diskusikan di sini, memang selalu mereka ambil diskusi kita di yang tempat ini. Ya, sekarang tadi dampak, saya tidak ada dampak. Dampaknya itu kepada anak muda dalam konteks positif tidak ada. Kalau dampaknya negatif ada. Negara kita akan hancur karena diakibatkan karena ajaran-ajaran ini. Negara kan kita mau hancur karena diakibatkan karena basic ajaran ini. Bukan karena ajaran kebenaran lain sebenarnya. Itu contoh ya, real. Saya tidak bagaimana ya, opini bisa berargumentasi yang real ada gitu. Tidak akan ada Pak. Secara positif, melainkan benar akan negara hancur. Baru teman-teman bertanya, apa positifnya sekarang di Kalimantan lagi ribut? Kan begitu. Sekarang di Papua terbunuhnya kemarin beberapa anggota Brimob berkelahi antara di Nabire. Itu contoh-contoh tidak akan, belum terjadi di Sulawesi, belum terjadi di mana di Sumatera. Mulai banyak demo. Apa dampaknya? Yang menakutkan ini adalah bagi kita supaya dampak positif, berjaga-jagalah jikalau terjadi kerusuhan yang luar biasa di Indonesia. Yang menjadi objek sasaran adalah orang-orang ya baik Nasrani maupun orang minoritas yang menjadi objek nanti pembantaian nanti. Tinggal tunggu tanggalnya. Itu dampak negatifnya. Ya, kalau dampak positifnya bagi kita, berikan informasi secara dini kepada minoritas. Berjaga-jaga sebelum Anda diserang. Gitu. Karena itu luar biasa. Bagaimana mau mengatakan ini Pak? Kita kan punya Pancasila. Enggak, luar biasa Pak donasi mereka.
Sayang donasi Qatar itu belum masuk ke Indonesia. Donasi Qatar itu cuma masuk kepada pemerintah Amerika, kepada PBB, kepada itu datanya ada pada saya yang masuk ke Departemen Pendidikannya Amerika masuk berapa triliun dari Qatar. Dan juga Anda tahu bagaimana jetliner itu yang diberikan oleh Qatar kepada sogokan kepada Donald Trump, tapi mental. Ini permainan luar biasa. Keuangan ini yang dilakukan Qatar. Di pendidikan lebih tinggi dananya. Itu sudah terbongkar. Beberapa senator mendapatkan dana dari Qatar itu. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa Indonesia belum dapat. Sayang kita belum melihat bagaimana si Yusuf Kala ini bertemu dengan pemimpin Qatar. Kalau sudah ada, Anda hati-hati. Dana itu akan masuk dan menghancurkan. Karena yang diajarkan Qatar itu adalah Islam jihadis. Semua dunia internasional sama. Sesuai dengan judul hari PBB, akhirnya menyerah kepada Hamas. Ternyata dimentalkan semua anggaran-anggaran itu dengan cara-cara salah propaganda daripada Hamas yang dibantu oleh Qatar ini. Ya, kalah propagandanya. Akhirnya uangnya habis, Pak, percuma. Nah, pertanyaan Bapak tadi, apa di dampak? Tidak ada. Kalau positifnya disuruh kita berjaga-jaga. Ya. Kedua Negatifnya positifnya, apa, Pak? Negatifnya apa? Dampak negatifnya. dampaknya tunggu tanggal mainnya akan dibantai oleh kelompok-kelompok radikal di Indonesia, Pak. Tapi ini kelompok radikal ini, Ini Pak, akan melahirkan ya, justru ini iya, akan melahirkan kelompok-kelompok melahirkan, ya, radikal radikal. yang mengidolakan Hamas. Wah, Ya, ini benar ya. ini. Benar. Tapi Pak, tunggu tanggal main, Pak. Dikatakan mereka ini, kelompok ini menunggu bagaimana ada keinstabilitasan di negara kita. Mereka masuk, Pak. Cara mereka begitu, Pak. Waktu negara tidak stabil, mereka akan masuk. Itu ceritanya, Pak. Ya, itu sedikit pandangan saya, Pak. Cuman itu ya. Ya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Satu lagi siapa yang mau kasih opini nih? Saya, Siapa yang mau Pastor. Ya, silakan Bu Ellen. Ya, dampaknya buat anak-anak Indonesia 10 atau 20 tahun lagi adalah akan melahirkan Hamas. Jadi Iya, Hamasnya pusatnya ada di Indonesia karena sekarang ini kan ya. di Gazanya mau dikosongkan. Jadi dititip dulu di sini 2.000, entar di negara mana 5.000, 10.000 dan seterusnya gitu. Jadi bagi Indo Hamasnya nanti ada di Indonesia. Itu aja, Pastor. Betul ya. Jadi memang dampaknya, saudara ya, ini sekarang anak-anak andai kata umur 10 tahun rata-rata ya. Maka dalam 10 tahun ke depan, negara Indonesia atau sisanya akan menjadi sarang teroris. Seperti apa yang Hamas lakukan itu, anak-anak kalian akan melakukannya. Dan pertama kali kepada siapa? Ya kepada kalian sendiri. Sama seperti Hamas. Yang diteror pertama kali kan warganya kan. Sampai warganya nggak berdaya, ketakutan sekali. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia 10 tahun lagi. Sekarang aja kan udah kelihatan kan, tadi Pak Teddy cerita, anak-anak aja berani bunuh temennya, anak SD. Ya kan? Betul. Jadi itu sebenarnya itu mengerikan ya. Ini yang kalian pemerintah Indonesia ya memang biadab. Kalian benar-benar tidak memikirkan si Jokowi segala macam ini ya, Retno ini ya. Itu mukanya itu si Jokowi itu kena azab itu, mukanya si Jokowi itu penyakit azab itu. Jokowi itu kena azab, saudara ya. Diazab sama setan karena ngutukin terus kerjanya kan. Ya, si Jokowi itu kena azab itu. Bukan masalah ijazah palsu semua orang yang goblok itu ininya KPU-nya. Bukan Jokowinya yang salah, KPU-nya yang goblok. Kalau sampai ijazahnya Jokowi palsu ya. Tetapi ya yang jadi masalah adalah ya di saat Jokowi ngajakin ngutukin hampir tiap hari ya dulu ya. Gila ya, hampir tiap hari ngutukin Israel si Jokowi itu. Nah, sekarang kena asap ini si Jokowi. Itu mukanya jadi serem sekali itu ya, si Jokowi itu ya. Iya, Belum Pak. lagi nanti kita nggak tahu ya bagaimana keluarganya sama seperti Soekarno. Jadi
apa namanya, kutuk yang dialami oleh Soekarno itu, si Jokowi nanti akan melewati ya, lebih ngeri lagi, lebih ngeri lagi. Si Jokowi ini akan mengalami kutuk yang lebih mengerikan lagi. Terus tadi ya, berarti saya nggak setuju dengan Pak Teddy bahwa Indonesia nggak terima dana dari Qatar, Pak. Indonesia itu terima, Pak, dana dari Qatar, Pak. Cuman nggak nyampe ke rakyat, makanya tidak dipublikasikan. Karena yang terima hanya Jokowi dan Retno, Pak. Udah pasti itu. Kalau dana itu diterima oleh negara, maka Jokowi pasti akan kirim tentara. Karena TNI itu dengan senang hati loh, Pak, berangkat ke Gaza loh, Pak. Ya kan? Yang penting kan ada duitnya. Dengan senang hati TNI. Masalah mati menang kalah urusan nanti kan. Yang penting kan berangkat dulu. Masalah di sana nanti terkencing-kencing sembunyi apa segala macam urusan nanti. Ya kan? Walaupun saya yakin TNI Indonesia ya tadi kan orangnya punya nyali. Saudara kalau bilang nyali itu TNI Indonesia itu jangan ditanya ya masalah nekat dan nyali. Masalahnya kapabilitasnya itu loh. Kan sudah diakui sendiri sama si yang bilang peralatan alutsista kita udah tua. Siapa dulu? Oleh Panglima TNI sendiri ya. Alutsista kita ini udah kalah. Sebentar ya. Si Luhut apa yang bilang ya? Bukan ya, bukan Luhut ya. Sebentar, ada satu Panglima TNI yang bilang alutsista kita ini udah kalah. Udah ketinggalan semuanya. Satu-satunya yang membuat TNI kita kalah itu ya alutsistanya kalah kita. Ya, tetapi kalau bilang masalah nyali, ya itu tadi orang Belanda aja dilawan pakai bambu runcing biar kalah yang penting nekat. Gitu loh. Orang Indonesia itu Tapi Pak Pol, tapi jangankan TNI masuk, PBB masuk aja masih Israel nggak dikasih, soalnya apa? Tambah ngeribetin. Ini perang udah mau selesai, tambah orang masuk, tambah repot. Itu aja. bukan sama Hamasnya kok Pak. Hamasnya kok nih Pak. Si Palestinanya, si Gazanya kan ini Pak, si Gaza ini kan tidak mengizinkan instansi manapun masuk. Contoh, kenapa Palang Merah Internasional nggak boleh masuk ke Gaza? Iya. Kita Apakah mau lihat lagi. Jumlah korban di Gaza itu 50.000? Saya nggak percaya. Paling jumlah korban di Gaza kemungkinan hanya 5.000 saja. Bukan 50.000. Nyatanya penduduknya masih banyak kok. Gemuk-gemuk lagi. Gemuk-gemuk lagi, gendut-gendut, tambun-tambun kayak saya. Gemoy-gemoy. Ya gemoy-gemoy kayak saya. Ngomongnya kelaparan. Terlalu banyak kebohongan di sana. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Si Wowo ini mau masukin 2.000. Ada kemungkinan 2.000 ini nggak dikasih keluar sama si Hamas. Jadi Hamas ini bukan sandera Israel doang yang ditahan. Rakyatnya sendiri ditahan. Disandera oleh Hamas, ya. Cuma masalahnya begini loh Pak Andi. Si Prabowo itu memang sudah terima uang dari Israel, dari insentif dari Amerika Pak. Pasti itu akan dikirim Pak. Udah terima uang Pak. Kan saya udah bilang dari awal pemilu Prabowo itu udah terima insentif dari Amerika, dari Israel. Tapi kalau Hamas nggak kasih dia mereka keluar gimana? Keluar? Iya. Tapi tetap dikasih Pak Teddy, Pak Andi. Soalnya apa? Yusuf Kala itu kan dekat sama Pak Prabowo ya kan. Sedangkan Yusuf Kala juga dekat sama Hamas Pak. Itu pasti dikasih Pak. Kalau Yusuf Kala nggak mau. Yusuf Kala nggak mau Gaza kemarin. Oh, iya ya. Kecuali nama Prabowo dibagiin duitnya ya. Bisa jadi. Loh, buat Yusuf Kala itu dia kan warlord, dia kan bisnisnya bisnis perang. Mata duitan juga dia. Bukan semen Bosowa lagi. Dia bisnisnya adalah bisnis perang. Ini kalau dapat tobing, harusnya dapat tobing kita ini. Kalau dapat tobing ngomong ini cocok ini. Kangen juga sama Pak Tobing kita ya. Nah kita udah besuk ya, Pak Tobing. Oh ya saudara-saudara yang ingin menyumbang buat Pak Tobing, kirim ke ini ya, bagi kodenya 55 atau Tobing ya, 55 atau Tobing. That is the basic info, because we have a lot of info that they ask that we don't have. For example, what do you call that? Ya bisa tutup punya pandi nggak ya? Whether this is hospital or
Nah, yang ingin kita ada ini ya, nanti hari Senin kita tutup ya, berapapun sumbangannya ya. Yang ingin menyumbang buat Pak Toping, ya kirim ke Embun Pagi ya. Kodenya 5, dia 55 atau topping ya. Nanti kita ini ya, nanti kita galang donasi buat Pak Toping, karena kemarin Pak Toping butuh untuk perawatan. Nah, untuk kaki 5-nya itu yang buat dia jalan sudah dibelikan oleh Pak Yuda ya. Sudah dibelikan sih. Kita Pak Yuda dapat dari mana gitu ya, masih agak baru, bukan baru benar tapi masih agak baru. Nah, Pak Topingnya nggak keberatan, jadi kirim ke sana ya, Bu Dora ya. Terus, jadi nanti hari Senin nanti kita umumkan berapa jumlah yang terkumpul ya. Saudara yang ingin menyumbang buat Pak Toping, kumbang aja ya. Kita udah lama nggak ini Pak Toping, dan karena Pak Toping ini sendiri kan sudah ada penghasilannya, ya udah nggak punya penghasilan lagi, di rumah aja dia. Jadi banyak sekali ya, kasihan. Dan sumbangan yang buat ke Pak Toping itu tidak pernah kami potong, saudara. Itu kami berikan bulat-bulat. Dan kalau Pak Topingnya buat apa, itu haknya Pak Toping ya, saudara ya. Mohon jangan terus Pak Topingnya dikritik, ditanyain ini buat apa, itu buat apa. Kasihan, saudara. Kita ya kalau sudah ngasih kan ngasihnya melewati yayasan. Nah, nanti kalau ada kurang-kurang dikit, biasanya ya Pak SK segala macam itu kan ikut nombokin ya, kan ikut nambahin. Kalau kita pengen sekian jumlahnya, biasanya Pak SK juga nambahin. Ada Pak Andi segala macam lah, semoga ada teman-teman semua kan pada ikut tambah. Nah, cuman saudara jangan nanya ke Pak Toping, ini uangnya buat apa? Ini uangnya terserah Pak Toping, saudara ya. Kasihan, ditanya begitu, kau bayangin ini orang lagi susah. Terus kamu ditanya ini buat apa uangnya segitu, dikumpulin segitu. Ini kan perasaan, saudara ya. Kasihan. Yang pasti kami terkumpul, kamu nanya ke kita malah nggak apa-apa. Ini terkumpul berapa, buktinya apa ya, boleh, saudara. Tapi jangan nanya, kalau tanya Pak Topik apakah betul terima uang sekian, nggak apa-apa. Tapi jangan nanya ini uang buat apa saja. Jangan, saudara ya. Itu aduh, nggak etis. Karena kita kan ngumpulin bisa buat berobat, bisa buat beli makanan, bisa buat bayar sekolah. Karena Pak Topik kan sekarang udah nggak punya gaji. Dia cuma mengandalkan pensiun saja. Udah nggak bisa ikut seminar-seminar, udah nggak ada uang saku lagi dari mana-mana. Jadi kalau kita kasih, kita kumpulkan, ya udah kita kasih. Anda boleh cek kita sudah kumpul berapa. Ya, tidak ada yang kami potong. Cuman mohon jangan terus seakan-akan menuduh ini uangnya Pak Toping buat apa? Pak Topingnya. Jangan. Anda bolehnya nanya apakah betul dari Yayasan Damaris atau dari Embun Pagi mengirim sejumlah uang sekian. Nah, itu saudara. Jangan ditanya peruntukannya buat apa saja. Yaitu orangnya kan juga perasaan sudah ditanya begitu. Mereka ini si Pak Toping ini kan bukan orang kere tadinya, saudara ya, bukan orang susah, orang yang mampu. Nah, sekarang tiba-tiba dia harus ditanya begitu dalam kondisi dia lagi susah. Anda tanya begitu ya, kasihan, saudara ya, perasaan hatinya ya. Jadi mohon saudara, nanya juga pakai perasaan juga ya, pakai perasaan apa kira-kira gitu loh. Kalau Anda lagi sakit ditanya begitu, gimana tuh rasanya? Ya, saudara ya. Kita sampai Senin ya. Senin nanti kita umumkan berapa jumlah yang terkumpul ya, saudara ya. Jadi cuman saya nggak bisa share screen karena saya lagi di jalan. Oke, siapa saja? Ini kita sekarang diskusi bebas. Siapa saja boleh bicara dan boleh bicara yang kaitan dengan tema PBB akhirnya mengakui Hamas teroris yang biadab. Lanjut semuanya, silakan. Setengah jam ya. 40 menit, 40 menit sisa waktu. Siapa yang mau ngomong tadi, saya potong tadi. Ah. Perut buncit, Ratko, Pak Teddy. Ya. Pak Perut Buncit. Ya, Pak Perut Buncit. Yo. Ya, Perut buncit, ya silakan. Aku Bebas ya ini ya.